ini kami tidak lupa berwasiat kepada seluruh kaum muslimin. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya ketakwaan adalah sebaik-baik perbekalan yang kita persiapkan untuk kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang laki-laki ketika dia telah menikah, ketika dia telah berkeluarga, baik sebagai suami ataupun ayah, memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tidak hanya kewajiban memberikan nafkah secara materi, lebih dari itu ma'asyiral muslimin, seorang suami ataupun ayah telah diberikan satu tanggung jawab yang sangat besar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah dirimu, itu yang pertama. Jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu, nara, yaitu dari api neraka. Sebenarnya inilah tanggung jawab terbesar seorang suami, yaitu dia telah diberikan beban, telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keluarganya, baik istrinya maupun anak-anaknya, dari api neraka, yaitu dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya bentuk aplikasi dari tanggung jawab ini adalah kita perintahkan keluarga kita, baik istri maupun anak-anak, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di salah satu ayatnya, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat, kata Allah, dan bersabarlah kalian di dalam melaksanakan salat. Tetapi ketahuilah ma'asyiral muslimin, kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua, khususnya kepada kaum muslimah, bukan hanya melaksanakan salat, bukan hanya melaksanakan rukun Islam yang 5, akan tetapi ada kewajiban yang lain yang harus kita ingatkan, khususnya kepada istri dan putri-putri kita yang telah dewasa, yaitu agar mereka menutup aurat mereka. Di dalam Al-Quran ma'asyiral muslimin, tepatnya di surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul li azwajika, perintahkanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin,
dan wanita-wanita yang beriman yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke atas dada-dada mereka. Dzalika adna ayyurafna, hal itu adalah agar mereka mudah dikenal, agar mereka mudah dibedakan mana di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak beriman. Dan yang demikian itu agar mereka tidak diganggu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah satu kewajiban yang wajib untuk kita ingatkan, bahkan wajib untuk kita perintahkan kepada istri kita, kepada putri-putri kita apabila mereka telah dewasa. Apabila istri Nabi yang merupakan wanita-wanita yang paling suci, wanita-wanita yang paling mulia, wanita-wanita pilihan, wanita-wanita terhormat, wanita-wanita terjaga, mereka diperintahkan untuk menutup aurat mereka. Kalau putri-putri Nabi yang dididik di rumah kenabian, mereka menutup auratnya. Begitupun para sahabiat, wanita-wanita yang sezaman dengan Nabi, mereka diperintahkan untuk menutup aurat. Lalu bagaimana dengan muslimah pada hari ini yang hidup di zaman penuh dengan fitnah, hidup di zaman penuh dengan cobaan? Tentunya kita semua sangat membutuhkan agar kita semua memerintahkan kepada keluarga, baik itu istri dan anak-anak kita, agar mereka menutup aurat mereka. Tentunya ma'asyiral muslimin, ini adalah satu kewajiban yang di dalamnya terdapat hikmah yang besar ketika dilaksanakan, dan di dalamnya terdapat kerusakan yang besar ketika kewajiban ini dilalaikan oleh kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, di surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan perintahkanlah para wanita itu agar tidak menampakkan aurat mereka kecuali yang biasa terlihat. Para ahli tafsir mengatakan yang biasa terlihat adalah wajah dan telapak tangan. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan perintahkanlah mereka agar mengulurkan jilbab mereka ke atas dada-dada mereka. Surat An-Nur ayat 31. Artinya hijab ini bukanlah budaya Arab, ma'asyiral muslimin. Dia adalah syariat berdasarkan kesepakatan para ulama, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil Al-Hadis, dan kesepakatan para ulama.
Oleh karenanya hendaknya kita menjadikan ini sebagai perkara yang penting. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang bernama Abdullah ibni Umar, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu minuman keras. Yang kedua, al-aqu, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, ad-dayuth. Siapa itu ad-dayuth? Alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha, yaitu yang membiarkan keluarganya bermaksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ma'asyiral muslimin, bulan Sya'ban ini kita jadikan momentum memperbaiki diri kita semua, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim, jalan yang mengantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا